siratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu jamaah Nurul Mawaddah yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Sehat semua, Bu? Alhamdulillah. Biasanya kalau saya masuk ribut kali di pagar. Sekarang diam semua. Ternyata karena puasa. Jam 10 baru ya. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kemarin terakhir kita tentang apa? Sebentar ya. Tentang hadis arba'in. Oh, tentang keraguan-raguan ya. Memaafkan. Oh ya, Allah memaafkan ya. Allah memaafkan setiap yang kita lupa, kemudian setiap yang tidak disengaja, kemudian yang setiap yang dipaksa. Jadi tidak ada hukum bagi kalau kita dalam keadaan terpaksa, bagi kalau kita dalam keadaan lupa, dan bagi kalau kita dalam keadaan tidak sengaja. Betul ya? Baik, ibu-ibu, sekarang kita bahas ada bom-bom di tengah. Lama mana lalunya? Itu menu hari ini. Oh, menu hari ini ya. Oke. Baik, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita bahas yang sudah lama tidak kita bahas. Kita akan membahas tentang sifat-sifat tercela yang maaf nanti saya banyakkan contohnya. Kalau ada di antara kita yang pernah melakukan ini, jangan dilakukan lagi karena ini hukumnya berdosa. Pokoknya hindari aja lah apapun yang menyebabkan kita melakukan dosa, baik dalam keseharian, dalam pekerjaan, dalam kita sedang berusaha, dalam kita sedang bekerja, dalam kita sebagai apapun lah ya, usahakan jangan lakukan sifat-sifat yang akan saya sampaikan ini. Sebagian kita tahu tapi kita banyakkan contohnya biar kita hindari. Clear sampai sini? Baik, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yang pertama sifat yang harus kita hindarkan dalam hidup kita adalah yang namanya at-takabbur. Apa namanya? Apa itu takabbur? Sombong. Kata lainnya kabiro, kabiro artinya besar. Takabbur berarti membesar-besarkan diri. Membesar-besarkan diri. Tapi Ustazah, membesar-besarkan diri ini kan ada yang fakta, ada yang tidak nih. Ada orang yang memang dia besar, lalu dia sampaikan dia memang besar. Misalnya dia punya penghasilan besar nih. Lalu dia sampaikan kepada orang nih, penghasilanku besar nih. Kalau bahasa anak mudanya flexing gitu ya. Nah, ada yang dia itu tidak sesuai kenyataan, tetapi dia besar-besarkan. Kalau tidak sesuai kenyataan, maka dia kena dosanya dua tuh. Pertama adalah dosa kebohongan, kemunafikan.
Yang kedua adalah dosa kesombongan. Repot nggak tuh? Repot banget. Banyak orang kayak gini? Nah, yuk kita bahas. At-takabbur atau kesombongan ini identik dengan duniawi. Kalau ujub itu identik dengan ukhrawi. Kemarin ya, ujub ya. Contoh saya bahas dulu sebentar. Beda ujub dengan takabbur. Kita ulang lagi yang ujub kemarin, yang bulan lalu. Kalau ujub itu adalah kita melakukan ibadah seakan-akan ibadah kita itu lebih baik dibanding orang lain, dan seakan-akan ibadah kita itu jauh lebih berpahala dibanding orang lain, dan sedekah kita itu jauh lebih banyak dibanding orang lain. Itu ujub. Nah, kayak kemarin apa contohnya? Lagi sedekah subuh, kita sedekahnya masukkan 5.000 ke masjid atau ke musola. Lewat orang dimasukkannya uang 500 perak. Bagus, aku lagi sedekahku 5.000. Jual lontong aku. Kamu PNS 500, 1.000. Merasa kita lebih baik ibadahnya daripada orang, itu ujub. Kita sholat duduk di kursi, tunggang tunggi, sholat duduk di kursi. Ada ibu-ibu sholatnya berdiri, tapi lebih banyak sholat kita, padahal kita duduk. Apa kita bilang? Mantap, aku lagi duduk, aku sholat banyak rakaatku. Dibanding dia masih sehat, rakaatnya sedikit. Nah, itu ujub. Identifikasinya dia kepada ibadah. Nah, ini hati-hati nih, hilang amal kita kalau kita ujub. Ya, hilang amal kita. Jadi kalau mau nengok ibadah orang, lihatlah karena kita termotivasi. Tapi kalau karena kita merendahkan orang, itu tidak boleh sama sekali. Itu nggak boleh. Ujubnya apalagi? Misalnya kita baru belajar Islam, ya baru hijrah, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun gitu ya. Baru kita sekali ngelihat teman kita ghibah, kamu udah majelis taklim bertahun-tahun, masih aja ghibah. Aku udah setahun, hijrah beneran aku nih. Nah, itu ujub. Itu ujub. Makanya kenapa hampir sering saya sampaikan, berhenti menilai orang lain, berhenti menghakimi orang lain. Bahkan orang yang maksiat sekalipun. Orang yang bermaksiat itu bukan untuk kita hakimi. Lu jahat, lu jahat, lu jahat, lu jahat, lu dosa, dosa, dosa. Enggak untuk dihakimi. Tapi untuk didoakan dan diingatkan. Karena kadang-kadang ketika kita bilang nih, misalnya saya nih, Bude, ini contoh. Bude males, saya rajin, Bude males, saya rajin gitu kan. Efek sampingnya ada perasaan ujub loh. Betul? Ada ujub. Kemudian ada menilai orang lain. Menilai ibadah orang lain. Yang harusnya saya lakukan apa? Saya ingatkan Bude. Saya doakan Bude. Saya berbaik sangka bahwa Bude ini bukan males. Tapi hidayah belum sampai kepadanya. Ini contoh ya Bude. Hanya hidayah yang belum sampai. Maka tidak boleh menghakimi siapapun. Rasulullah SAW, segimanapun orang maksiatnya, Rasulullah tetap menganggap orang itu belum tahu. Seandainya dia paham, dia nggak akan jahat. Maka orang jahat itu karena dia nggak paham bahwa dia jahat. Kalau dia nggak paham dia jahat, berarti dia fasik. Ya fasik nggak boleh didekati gitu loh. Jadi kenapa kita tidak boleh menilai orang lain itu terlalu buruk? Karena khawatir iman kita yang menengah-menengah ini terjebak dalam ranah ujub. Iya dong, paham nih maksudnya ini? Saya misalnya menganggap orang gitu-gitu aja, sholatnya gitu-gitu aja. Aku sibuk, sesibuk ini, rajin aku ibadah. Ujub. Karena saya menilai orang. Tapi coba, saya cuma menasihati saja. Ayolah ibadah, ayolah sholat, ayolah ibadah. Hilang ujub saya, yang ada dakwah. Maka udah benar. Innallaha ahkamul hakimin. Allah hakim yang paling adil. Andaikan ada di antara teman-teman kita ini, udah pengajian, dengar ceramah Ustadz anggu-anggu, dengar ceramah Ustadz Janela kece badai anggu-anggu. Tahu-tahu pas makan es cendol menggosip dia. Oh, kamu ini, saya aja ndak pengajian, saya ndak ada, saya ghibah. Kamu ini ujub itu. Nggak boleh kita menghakimi orang lain, segimanapun dia. Kalau boleh menghakimi orang lain, wah udah habis semua. Nggak pandai-pandai, lupa terus pengajian kan gitu kan. Tapi itu nggak boleh. Tugas kita adalah mengajak dan mengingatkan. Itu ujub, dia dengan ibadah. Apa beda takabur? Takabur ini membesar-besarkan. Ya, membesar-besarkan, dia identifikasinya adalah dengan dunia. Ya, menyombongkan diri. Dalam dalil dikatakan, la yadkhulul jannah illa man fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang-orang yang dalam hatinya
ada perasaan sombong walaupun cuman sedikit saja. Misqal dzarrah. Dzarrah itu lebih kecil daripada biji atom. Ya, tidak akan masuk surga orang yang dalam dirinya ada kesombongan. Misqal dzarratin minal kibr. Walaupun dari sekecil aja. Sekarang ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, apa yang termasuk kesombongan dalam sehari-hari? Kalau ada, minta maaf saya, kita ubah aja. Contoh, sekarang lagi macam banyak sekali orang-orang yang dulu dipopulerkan oleh orang-orang ternama gitu ya. Ibu tahu istilah-istilah flexing tahu ya? Ini pendapatan saya sekian, apa saya sekian gitu ya. Katanya tujuannya adalah memotivasi orang lain. Saya sampaikan, memotivasi orang tidak harus dengan memamerkan diri. Bisa dengan cara yang lain. Itu yang pertama. Termasuk kesombongan itu. Dan yang kedua, ibu, saya sampaikan begini. Ketika ibu ingin membeli sesuatu, maka belilah karena kita pengen, bukan karena ingin dilihat orang cakep. Itu loh, itu beda. Saya misalnya beli baju supaya terlihat kaya misalnya. Saya beli handphone supaya terlihat dibilang orang mapan misalnya. Saya beli mobil supaya terlihat saya itu sukses misalnya. Itu sombong, Bu. Tapi kalau kita beli sesuatu, iya aku pengen, aku dong yang pengen. Mau dilihat orang mau nggak terserah. Itu baru keinginan. Kita boleh beli barang karena dua hal. Pertama, karena kita butuh. Kedua, karena ingin banget dan kita sanggup. Kalau kita ingin banget, belilah. Berarti kita menukarnya dengan kebahagiaan. Tapi hati-hati, tipis aja. Jangan sampai kita beli sesuatu karena ingin dianggap, ih cantik ya kerudungmu, ih cantik ya, ih cantik ya. Nah, itu namanya kesombongan. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya misqal dzarratin minal kibr. Ya, ada sedikit saja semacam kesombongan. Maaf, ada yang dulu di masa-masa muda pengen beli barang dan niatnya biar orang lihat cakep. Ala jale itu nak. Ala jale ya. Nah itu. Jadi biar terlihat cantik di mata orang lain dan biar terlihat mapan di mata orang lain, itu adalah kesombongan. Jadi beli barang karena kita memang butuh, dilihat orang itu cuman efek samping yang kita nggak perhitungkan. Toh ibu beli barang ada kok yang orang bilang nggak cantik gitu ya. Nah contoh aja lah, yang paling singkat aja lah. Kemarin beberapa waktu yang lalu ponakan saya, Mi, adik beli ini, adik suka, tapi teman adik bilang jelek, nggak jadi adik pakai. Nah, kamu beli barang ini karena kamu suka atau karena orang lain muji? Yang repotnya itu kalau kita beli sesuatu karena orang lain memuji, pas orang bilang jelek kita nggak berani make. Pas orang bilang cantik, kita pede make. Itu kiber, itu kesombongan. Jadi jangan dibuat lagi. Oke? Nah, itu dia. Jadi diluruskan daripada niat kita. Boleh beli barang, dan tetapi karena kita suka, karena kita mampu, karena kita ingin menghargai diri kita, karena kita reward atas pekerjaan kita, karena kita capek sesuatu, kita beli untuk diri kita, menyenangkan diri, itu boleh. Bukan menyandarkan kebahagiaan atau sesuatu pada orang lain. Masuk kepada pertanyaan Bude yang kemarin. Ustazah, lalu bagaimana Ustazah? Itu kan supaya kita nggak sombong. Sekarang bagaimana? Saya ulang lagi nih. Kalau kita menghadapi orang yang sombong. Tadi kan saya bilang, Bu, beli sesuatu karena ingin, bukan karena ingin dilihat. Oh, kalau kita suka, kita pakai aja, Bu. Walaupun orang lain nggak suka. Kita suka nih, syar'i nih. Orang lain nggak suka, kita suka, pakai aja. Nggak apa-apa, Bu. Angguknya luar biasa. Ini kayaknya banyak yang nggak make nih kalau orang lain nggak suka. Ada yang curiga saya. Nah kita suka. Ya aku suka kok kayak gitu. Kok tak bagus? Ya aku suka udah. Itu aja kan kebahagiaan dari dalam diri. Tapi ketika banyak orang bilang itu tak bagus, tetap pakai aja. Karena ketika kita menyandarkan membeli sebuah benda karena ingin dipuji orang, itu efek sampingnya adalah kesombongan. Clear sampai sini? Bisa dirubah sama-sama? Nah, ya nanti beli, kalau Bu Des bilang enggak cantik kali ini, aku beli untuk diriku kok. Selebeu. Itu tipis aja, Bu. Pernah nggak beli barang sama teman, cantik nggak menurut kau nih?
Nah, lu suka. Pernah. Itu dalam tahapan yang kecil aja itu. Dalam tahapan yang kecil aja, cantik gak nih? Kamu cantik gak nih? Nah, itu hati-hati. Itu darah. Oke. Tapi sekedar minta pendapat, ini cantik nggak? Kita udah suka nih, dia ada dompet warna merah, ada dompet warna kuning. Kita suka warna kuning, kita ingin validasi aja, memverifikasi. Cantik nggak nih? Kata teman kita, cantik, berarti cantik. Yang repotnya itu, kita sukanya merah. Teman kita sukanya kuning, yang merah aja lah. Kalau yang kuning ini dilihat orang nggak enak, ya udah pilih merah aja. Abah tenteng lah yang merah tuh sepanjang jalan, biar orang enak ngelihat. Hati-hati. Oke. Besok belanja lebaran pakai gaya baru ya. Nggak cantik loh kata Ustaz Janela. Pakai beli yang kita suka. Iya, kaitannya apa nanti lah belakang layar itu. Kayak gitu ya. Nah, di spill terus ya kan. Oke, gitu ya. Jadi beli yang kita suka. Meskipun terus ustazah, saya udah beli yang saya suka. Kebetulan yang saya beli itu mahal dan saya mampu. Tapi orang lain mengira saya sombong. Paham? Saya misalnya beli sesuatu mahal, tapi saya mampu. Zakat udah kita keluarkan, sedekah udah kita keluarkan, kita udah baik dengan masyarakat, hak Allah udah kita berikan. Mahal nih kali ini. Mahal nih kali ini ya. Terus orang lain menganggap kita sombong misalnya. Orang lain menganggap kita pamer misalnya. Kita kena dosa nggak? Nah, makanya based on ourselves. Itu bahasa kampung saya. Semuanya adalah tergantung kepada kita. Hati-hati kalau belinya mahal, tapi karena kita suka itu nggak jadi masalah. Ya itu kita memberi keinginan. Mulai sekarang kalau beli jangan kalau terlihat orang. Dan ini memang gak pernah saya lakukan. Saya kalau mau beli sesuatu, suka udah saya beli. Walaupun saya rasa dengan kakak saya itu bumi dengan langit. Dia sukanya unyu-unyu, pinky-pinky kayak gitu ya. Nah, macam-macam unyu-unyu, pinky-pinky. Dia meninggal kita melihatnya gitu kan. Ya Allah barang saya dengan barang kakak saya itu udah jelas beda banget gitu ya. Dek, kamu masa ini terus? Warnanya ini terus kayak gitu. Ya walaupun dia gak suka, saya tetap beli. Nanti saya masuk ke kamarnya udah macam masuk gua, entah macam-macam pinky, ungu, macam-macam. Ya udah dia suka, dia beli gitu. Ya, seleranya macam langit dan bumi. Ya gitu kan. Nah ini yang kita maksud dengan beli yang kita suka, bukan karena ingin dilihat orang bagus. Hati-hati dengan kesombongan sedikit aja. Terus lanjutnya, kemarin kita ulang sebentar. Gimana kalau orang itu menyombongkan diri sama kita? Baru terduduk kita, anakku lulus S2 di UI. Anak kita tak lulus SMA. Terduduk kita. Suamiku tuh baik kali, udahlah ganteng baik, suami kita nengok aja nggak selera gitu nengok. Utang gue serak, ya kan? Kerja nggak jelas. Baru teman kita terduduk, dia bilang, anakku lulus PNS 1, lulus kedokteran 1. Yang paling atas tuh aku udah lepas tangan, adik-adik tuh udah dia yang membiayai semuanya. Aku ngangak-ngangak aja lagi, ikut arisan sana, ikut arisan sini. Sementara kita masih butuh kursus lumus mencari rezeki. Kita menghadapi orang yang sombong itu. Semakin banyak bergaul, semakin banyak ibu dapat orang-orang kayak gini. Dapat banyak nggak? Banyak. Sejauh berarti mainnya ya. Nah kalau ibu dapat rezeki orang-orang seperti ini, kata Imam Syafi'i, tapi ini masih koma, sombong di hadapan orang sombong adalah sedekah. Masalahnya nggak ada yang mau kita sombongkan saja. Yang disombongkan nggak ada. Kenyataan dia di atas kita ya kan. Nah gitu ya aja. Jadi sombong di hadapan orang sombong adalah sedekah. Bahkan ini saya jelaskan dulu pelan-pelan. Imam Syafi'i mengatakan bahwa ketika ada orang sombong satu kali, untuk mematikan kesombongannya kita perlu sombong 2 kali. Gitu ya. Saya ulang ya, ini Imam Syafi'i nih. Ketika ada orang sombong satu kali, kita harus menyombongkan diri kita 2 kali. Tujuannya apa? Dakwah. Dakwah apa? Biar dia nggak sombong, biar berhenti dia. Tapi ini bukan rekomendasi. Ini belum selesai nih ceramahnya. Ya kan? Tapi saya tetap tidak rekomendasikan hal ini. Walaupun kita bisa lebih hebat daripada dia. Ini hanya konsumsi orang-orang yang beriman, Bu.
orang-orang yang beriman. Kalau iman kita Nokia 3315, jangan dulu Bu. Karena khawatirnya kayak gini Bu Des, ya kan? Nokia 3315 ya kan, abadi itu. Misalnya ada orang sombong kepada kita, lalu kita balik lagi menyombongkan diri kita. Ingat tadi apa katanya? La yadkhulul jannah illa man fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Sedikit aja itu berbahaya. Takutnya ketika kita menyombongkan diri, niat kita ini nggak lurus. Bukan untuk mematikan kesombongan dia, malah tujuannya adalah menampakkan siapa kita. Nah, itu repot. Jadi kalau iman tidak kuat-kuat kali jangan. Karena niat itu tipis. Saya ini dakwah juga, atau ustadz-ustadz lain dakwah. Hati-hati. Apakah niat kami berdakwah ini, niat saya berdakwah ini di sosial media maupun di offline gitu, benar-benar ingin mencerahkan umat, membawa agama Allah, atau ingin eksistensi menunjukkan kepintaran saya? Itu tipis saja bedanya itu. Itu tipis saja bedanya. Itu dijaga niatnya. Oh, niatnya karena Allah. Sama dengan kesombongan tadi. Kalau ibu sombong di hadapan orang sombong, kalau iman menengah ke bawah kayak kita ini, mendingan jangan. Lebih repot lagi kalau nggak ada yang mau disombongkan. Oke, nah pertanyaannya tuh jelungkang handphonenya. Ini saking semangatnya nih kesombongan ini. Nah, terus what should we do? Apa yang mesti kita buat nih? Nah, maka kita ketika melihat orang yang sombong, ternyata kita nggak seperti yang dia lakukan, yang dia sampaikan, maka ibu pakai gaya istighfar dulu, astagfirullahaladzim dalam hati. Terus kalau kita ada rasa sakit hati dengan kesombongan orang, berarti masih ada sedikit rasa hasad di hati kita. Idealnya kalau orang sombong kita biasa-biasa aja Bu. Itu idealnya. Kenapa? Karena bagi kita itu semua nggak penting. Kalau ada nih rasa di hati kita ini, kurang ajar kali ya, sombong kali deh. Maka sombong kali itu ya. Idealnya nggak boleh rasa itu. Nggak boleh rasa itu. Makanya sebelum saya lanjut, apa yang dilakukan kalau ada rasa itu, saya sampaikan sebentar, ulang-ulang lagi filosofi teras. Bu, tidak semua kata-kata orang harus masuk ke kepala Bu. Dia bilang anaknya lulus PNS, dia bilang anaknya kedokteran, suaminya 10, jangan masukin kepala Bu. Anggu-anggu aja Bu. Ini semua ibu mau masukin kepala, sehingga terasa di hati. Iya, nggak usah masukkan ke kepala kita. Tapi kalau termasuk saja, kebetulan kepala saya ini bocor sih gitu ya. Jadi semua masuk nih saja. Iya, dia bilang suaminya udah ganti-ganti 4, aku 1 pun belum saja misalnya. Gitu kan? Dia udah bilang dia udah ganti suami, aku sejak suamiku meninggal masih expired sampai sekarang saja. Sakit hati ini saja. Istighfar ibu dulu. Ketika ibu istighfar, maka ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Supaya setan itu pergi. Nggak juga pergi setan dalam hati itu baca ayat kursi. Tapi jangan kelamaan kali. Orang tuh butuh tanggapan. Ngapa kau lama kali nanggapi aku? Baca ayat kursi dulu Bray. Kenapa? Jaga hatiku. Kenapa? Nasib kita berbeda Bray ya. Jangan ya. Jadi idealnya orang menyombongkan diri itu nggak apa-apa Bu. Nggak ngefek ke kita. Nah yang kita lakukan apa? Kalau gaya pertama nggak bisa menyombongkan diri juga, karena iman biasa-biasa aja, atau memang kenyataannya kita nggak punya, maka kita ucapkan Masya Allah, turut bersuka, Masya Allah, sehat ya Bu, Masya Allah, senang mendengarnya. Udah itu aja. Berbaik sangka kita kepada orang. Jangan-jangan tuh orang jarang didengar oleh orang lain. Nggak apa-apa kita jadi pendengarnya, nggak ada masalah. Dia sombong dengan orang yang tepat. Kalau dia sombong dengan orang yang tepat, kasihan kita. Iya kan? Jadi saya sampaikan seperti ini kepada kita semua, supaya yang menjaga hati kita itu kita. Gak bisa orang lain, hanya yang menjaga hati kita itu adalah kita. Gak bisa orang lain. Maka lakukan step yang tadi saya sampaikan. Kalau rasa-rasanya ibu bisa untuk senantiasa menyombongkan diri di hadapan dia, lakukan. Tapi bukan untuk konsumsi semua orang. Makanya ini sombong di hadapan orang sombong adalah sedekah. Ini kalau dilihat dengan orang-orang yang baru belajar, repot. Karena banyak saya lihat di video-video kayak gitu. Nah ibu sesama sosialita dia sombongkan diri lagi. Kenapa Pak Ustadz bilang boleh? Repot kita.
Orang yang beli mobil 2 dia sombongkan lagi. Kenapa? Kata Pak Ustadz boleh, repot kita, jangan. Clear ya? Itu hanya untuk makanan beberapa orang saja. Nah tetapi kalau kita memang dibawa, Masya Allah, astagfirullah, Bude baca ayat kursi Bude. Jangan besok takkan kesini aku lagi. Nah, tapi pertanyaannya kemarin Bude bilang kan, ada orang menyombongkan diri di hadapan Bude. Terus Bude nggak mau kesana lagi, karena setiap kesana dia sombongkan diri, setiap kesana dia sombongkan diri, setiap kesana dia sombongkan diri, setiap kita ketemu hidung dia sombongkan diri. Yang dia bilang udah oplas lah, yang dia bilang lipstiknya mahal lah, yang dia bilang macam-macam. Maka kita boleh tidak dekat dengan dia supaya dia tidak selalu berdosa dan hati kita tidak terluka. Oke, boleh kok. Bahkan kata kata Umar bin Khattab, hindari setiap orang yang menyakiti kita. Kenapa? Karena itu akan membuat dia selalu berdosa dan hati kita terluka. Clear? Clear ya? Udah tahu ya? Jadi jangan sombong-sombong di hadapan orang sombong. Nah, kenapa engkau biasa-biasa aja orang tuh sombong? Aku jemaahnya Ustaz Janela. Kan gitu ya kan? Yuk selanjutnya. Satu apa tadi? Sombong. Ya, dia berbeda dengan ujub. Nah kemudian yang kedua, sering saya sampaikan, kita ulang-ulang sebentar. Jangan punya sifat munafik. Munafik ini banyak dalam kehidupan sehari-hari. Ya, munafik ini ciri-cirinya 3. Yang pertama, idza hadasa kadzaba. Kalau dia pernah dengar kata-kata munafik ya, nama sifatnya nifak, nama orangnya munafik. Sifatnya nifak, nama orangnya munafik. Kalau orangnya banyak, munafiqun. Orang-orang banyak yang munafik. Orang munafik ini, pertama, idza hadasa kadzaba. Kalau dia ngomong, dia bohong. Nah ini susah ya, orang munafik ini susah sekali. Karena mau percaya kata-kata dia itu pun kita udah susah gitu. Munafik ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang sering saya bilang kepada ibu-ibu semua apa? Misalnya ibu-ibu janjian sama teman. Ibu mau masih ganti baju. Udah di mana kata teman ibu? Ibu bilang OTW. Kenyataannya masih di rumah. Ngomong bohong, itu munafik. Dulu pernah dilakukan, yang lalu biar berlalu, sekarang jangan lagi. OTW nih. Ya, udah di mana? Udah simpang, tak simpang-simpang mano. Udah di mana? Sebentarnya, sebentar lagi sampai. Padahal udah lama orang menunggunya. Itu munafik. Makanya lawan dari kata munafik, kalau kita menghadapi sesuatu, qulil haq walau kana murran. Katakan yang benar itu benar walaupun pahit. Munafik ini nggak boleh dalam kehidupan sehari-hari, juga nggak boleh. Karena satu kesombongan karena satu kebohongan akan mendatangkan kebohongan yang lain untuk menutupi kebohongan yang lama. Dari mana? Kata suaminya. Dari pasar bang. Ngapain? Beli tahu bang. Mana tahunya? Ketinggalan di rumah kawan bang. Udah 3 bohong. Nah jadi nggak boleh. Bohong itu akan menutupi kebohongan yang lainnya. Karena jujur setelah bohong lebih sakit dibanding jujur di awal. Jadi sebenarnya Bu, kita nggak perlu berbohong untuk apapun. Karena kejujuran kita, efek sampingnya pasti lebih rendah dibanding kebohongan yang ketahuan. Saya ulang ya, kejujuran kita itu pasti lebih rendah efeknya dibanding kedustaan yang ketahuan. Nah itu, idza hadasa kadzaba. Kalau dia ngomong dia bohong. Pedagang beli mangga sekilo. Kurangilah bang, harganya bang. Sekilo 50.000 misalnya. Kurangilah deh, modalnya dia nggak dapet deh bu. Ngerti bahasa saya nih? Nah ini contoh nih, pedagang nih. Pedagang itu kalau nggak jujur, siap-siap lah gitu-gitu aja. Dia orang jual mangga. Ada yang nawar nih. 55.000. 50.000 aja lah pak. Modalnya aja nggak dapat bu 50.000. Padahal modalnya 40.000. Nggak perlu kayak gitu kalau jualan. Kalau nggak bisa bilang nggak bisa. Jangan mendayu-dayu. Jangan berbahasa basi. Ini orang Minang, hati-hati manggaleh nih. Berputar-putar. Modalnya aja nggak dapet doh pak. Kecuali itu beneran. Tapi pada faktanya saya tidak ingin berburuk sangka. Banyak yang nggak bener gitu loh. Jadi kalau mau nggak bisa, aduh bu, nggak bisa bu, maaf ya bu, cuma bisa 55.000 bu. Ya gitu bisa. Atau aduh kalau saya turunkan tipis sekali bu, untung saya bu, itu boleh. Tapi kalau bohong modalnya aja nggak dapat doh.
Nah, itu makanya sering saya bilang, kenapa ada orang sama-sama jualan mangga, tapi yang satu sukses, yang satu tidak? Kenapa orang jualan yang sama, yang satu lancar, yang satu tidak? Banyak sebabnya tuh banyak. Di antaranya adalah amanah dan kejujuran. Ya, tidak munafik tadi. Yang kedua adalah tingkat kesyukuran. Nah, ini kalau kita melakukan apapun, semakin kita bersyukur, maka semakin Allah tambahkan nikmat. Semakin kita bilang, dikit-dikitnya susah, sekarang hidup susah, presiden tapu-hapu, misalnya gitu. Nah, udah semakin gitu-gitu aja. Ya, modalnya aja nggak dapet Bu. Nah, itu jangan, kecuali kenyataan. Paham maksudnya ini? Kebohongan lagi dalam kehidupan sehari-hari. Kebohongan lagi dalam kehidupan sehari-hari. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ketika dalam kehidupan sehari-hari ini kita suka nih ditanya sama teman kita nih, ini cakep nggak sih? Untuk menyenangkan hatinya kita bohong, itu nggak boleh. Jadi bohong itu boleh nggak sih? Boleh dalam 3 hal. Dalam 3 hal boleh. 4 lah, saya tambah 1 lah, korting lah. Yang pertama, menenangkan 2 orang yang sedang berkelahi, itu boleh bohong. Misalnya Bude dengan Bu Des berkelahi. Dua-duanya teman saya. Bu Des curhat ke saya. Ustazah, Bude itu begini, begitu, begini, begitu. Udahlah Bu Des. Bude itu kemarin datang dia ke saya, padahal enggak dong. Bude itu udah minta maaf, tapi malu dia melangkahkan kaki ke tempat Bu Des itu. Udahlah Bu Des, maafkan aja ya Bu Des. Bohong saya itu. Besok Bude datang lagi. Ustazah, Bu Des tuh jahat kali, begini begitu. Bude, Bu Des itu udah ngomong ke saya, dia mau minta maaf. Cuman dia sungkan sama Bude karena terlanjur salah. Ini lunak nih hati orang berdua nih. Nanti kalau ketemu Bu Des, biasa-biasa aja lah Bude. Pura-pura gak jadi masalah. Dia udah lunak tuh hatinya. Ini sama-sama saling tahu nih hatinya lunak. Tapi saya yang main di belakangnya. Pas ketemu mereka senyum-senyum simpul. Saya sutradaranya. Bohong saya itu kebohongan yang sunnah. Kenapa? Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Kaum muslimin ini bersaudara. Fa aslihu, damaikan 2 orang yang sedang berkelahi. Damaikan, bukan dipencarkan. Ini ndak, Bu Des cerita. Bu saja, Bude itu kayak gini. Memang kayak gitu dia tuh. Sifatnya kayak gitu dari dulu. Repot kali ini ya. Banyak dosa saya kalau saya begitu ya Bu ya. Nah, berapa banyak dosa orang-orang yang macam ini nih. Oh, Bude itu jahat kali saja. Memang betul, Ibu aja baru tahu. Aku udah kena Bu. Aku udah kena. Bude memang kayak gitu, itu fakta. Bude sih selama ini terlalu baik. Tambah lagi kata-kata anak muda. Baik dengan bloon tuh beda-beda tipis Bu Des. Kan udah lama aku bilang dia memang kayak gitu. Makanya Bu Des buka matanya. Iya, pandai juga saya kan. Mantan soalnya, enggak bercanda. Nah, gitu dia. Nah, datang lagi Bude. Ustazah, Bu Des tuh kayak gini. Ih, saya tuh sakit hati Bude. Kenapa Ustazah sakit hati? Kemarin Bu Des tuh memang nyata menjelek-jelekan Bude ke saya. Padahal dia tahu Bude tuh kawan saya. Nah, yang kayak gini nih masuk neraka lah tuh. Hati-hati lah tuh. Keep moving lah. Baru balalai. Udah 2025. Kiamat udah makin dekat. Jadi kalau ada orang bertengkar, aslih fa aslihu baina akhwaikum, bahkan boleh kita berdusta untuk mendamaikannya. Saking wajibnya mendamaikan. Kayak gitu ceritanya. Ada yang pernah mengalami yang nomor 2 tadi? Mengadu domba? Hati-hati. Makanya saya minta maaf ya Bu. Dunia ini makin banyak orang, makin banyak bermasalah. Saya mengingatkan diri saya umumnya kepada ibu semua. Apapun statement orang tentang orang lain, jangan cepat dipercaya. Kadang-kadang yang ngomong itu sedang mengadu domba. Saja saya dengar begini-begini, belum tentu. Jangan-jangan dia pengadu domba. Dan gak perlu juga kita cari tahu kebenarannya. Karena yang benar akan Allah datangkan, yang salah akan Allah datangkan. Terus saya ngapain kalau dengar berita jelek tentang saya? Lakukan aja lah. Sholat taubat, sholat hajat, majelis taklim. Gak usah pikir-pikirkan hal itu. Clear ya? Jadi jangan gerasak gerusu.
Oh, ada yang bilang kayak gini loh, ada yang bilang kayak gini loh, kita gerasa gerusuk. Padahal yang bilang sama kita tuh pun belum tentu dia benar. Jangan-jangan dia sebagai ahlun namimah. Dan kalau kita udah tahu dia namimah, karena namimah nih kalau ketahuan dia akan jadi rahasia umum. Jangan dengerin lagi dia. Clear sampai sini? Kemana larinya? Tadi kita cerita apa? Munafik, bohong. Jadi bohong itu dibolehkan, mendamaikan dua orang yang sedang berkelahi. Clear? Yang kedua, menyenangkan hati suami atau hati istri. Menyenangkan hati suami dan hati istri. Nah itu bisa. Tapi ingat ya, nih saya pelan-pelan nih. Ini kalau di skip bahaya nih. Menyenangkan hati suami atau hati istri. Contoh, yang boleh itu yang kayak gini doang. Saya sering contohkan gini, kita samakan contohnya biar paham. Istrinya masak keasinan, dimakan oleh suami, menceringi. Kenapa bang? Enak nggak? Saking enaknya sampai menceringi saya. Misalnya gitu kan. Enak banget. Istrinya senang, alhamdulillah. Tapi asin loh bang, nggak apa-apa, aku suka kok yang asin-asin. Nah, itu suami dapat pahala, menyenangkan hati istri. Dan istri pun menyenangkan hati suami juga dapat pahala. Misalnya suaminya membelikan ibu hadiah, nggak cocok, ibu nggak suka dengan hadiah itu. Cantik ini dek, cantik bang, menyenangkan. Sampai di situ boleh. Tapi jangan salah paham dengan statement saya ini. Jangan salah paham. Banyak orang yang salah paham dengan nomor 2 ini. Boleh berdusta, menyenangkan hati suami atau hati istri. Ingat ya, menyenangkan, bukan menenangkan. Beda. Karena kenapa? Banyak orang yang bohong dengan suaminya, bohong dengan istrinya, bukan untuk menyenangkan, tapi sekedar menenangkan karena menutupi kesalahan. Itu nggak boleh. Contoh, kata suaminya, kali ini nggak boleh ya ke rumah kawan yang itu, karena setiap Kak Leni ke rumah kawan itu, Kak Leni nangis terus pulang ke rumah. Jangan berkawan juga dengan dia lagi, kata suami. Suatu ketika suaminya pergi kerja, Kak Leni pergi ke sana. Udah dilarang, pergi juga. Pas pulang, ditanya sama suaminya, tadi ke sana nggak? Habis dengar ceramah Ustaz Janela nih, boleh berbohong menyenangkan hati suami istri. Oh, nggak pergi kok bang, nggak ada aku pergi bang. Pas ditanya sama ustazanya, itu kan saya berbohong untuk menyenangkan. Bukan, itu berbohong menutupi kesalahan. Beda. Paham? Nah, paham aja angguk-angguk. Jangan-jangan selama ini bohong untuk menutupi kesalahan. Contoh, sampai saya pernah dengar dari teman saya yang poligami. Bukan nggak boleh poligami, boleh. Statementnya kayak gini, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Kalau minta izin nggak bakal boleh. Apalagi kalau bude orangnya, repot itu ya. Kita tak bisa lihat Pak D nanti ya. Jadi lebih baik minta maaf daripada minta izin katanya. Saya sering bilang kan, poligami itu dibolehkan, nggak ada problem. Terlepas daripada apakah poligami itu izin istri pertama atau tidak, kita keluar dari konteks itu. Tapi seandainya poligami tanpa izin istri pertama, berapa banyak kebohongan yang akan kita bangun dalam rumah tangga kita. Aku satu-satunya kan bang. Abang cuman cinta aku kah bang? Tenang deh, cuman satu-satunya, nggak ada lagi yang lain. Padahal poligaminya sah nih, nikahnya dengan istri kedua nih kan gitu ya. Aku satu-satunya kan bang. Setiap itu malaikat mencatat. Bohong. Loh, pas ditanya sama ustadznya, loh kenapa kamu bohong? Ya saya kalau izin nggak diizinkan, saya lebih baik poligami tanpa izin. Kan kata ustadz boleh. Oke, kita anggap aja boleh bu. Kita anggap boleh poligami tanpa izin, kita anggap boleh. Tapi berapa tahun kebohongan akan dilakukan saat sedang berduaan dengan istrinya? Kayak mana itu? Itu bukan, itu menutupi kesalahan. Itu bukan bohong untuk menenangkan. Beda bu. Beda besti. Beda. Iya. Apa bu deh? Nggak pernah bertahan lama. Oh iya. Paling tidak. Banyak lama. Ada juga yang bertahan lama. 4 tahun. Enggak pak. Ada. Iya. 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 Tapi poligami itu boleh. Poligami boleh. Mungkin disebabkan
karena banyak bohongnya Ustazah. Itulah. Lama ya. Iya, memang kan susahnya kan Banyak bohongnya. para istri Nabi aja berselisih, sempat berselisih karena poligami. Itu biasa. Biasa. Jadi boleh aja poligami itu. Nah, tapi bukan ini kayaknya istrinya. Enggak, ampun sangkit tangan deh. Ya, cuma itu tadi. Kebohongan itu loh. Di tengah jalannya gitu. Enggak boleh. Makanya kenapa itu nggak boleh memonopoli barang? Itu kan kebohongan. Ditumpuk dulu barang. Nggak ada, ditumpuk dulu. Pas barang langka baru dikeluarkan. Itu kedustaan. Sebenarnya barangnya nggak langka, kita yang numpuk. Itu ya, dah menyenangkan. Bukan pertalite. Bukan menenangkan. Banyak orang bohong menutupi kesalahan, bukan menyenangkan hati suami dan hati istri. Paham bedanya? Nah, biar nggak asal sandu aja kan. Oke, satu, ketika ngomong dia contoh yang ketiga, dibolehkan berdusta adalah dalam kondisi berperang. Nggak mungkin berperang kita jujur. Hei orang Yahudi, aku di sini, tembaklah, kan nggak mungkin. Pasti kita buat strategi perang. Di sana seakan-akan ada orang, ternyata orangnya di sini. Dan yang keempat, boleh berbohong kalau suaminya pelit. Nah, istri Abu Sufyan pernah bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, bagaimana ceritanya nih suamiku pelit, padahal dia ada uang banyak, tapi nggak mau menafkahi keluarga. Apa kata Rasulullah? Khuz, kau ambil uangnya, kebutuhan anak laki-lakimu, untuk kebutuhan anak perempuanmu, illa qalil, secukupnya. Jadi kalau suaminya pelit boleh ambil uangnya, tapi jangan bilang dalilnya dari saya, ya, dari baginda Nabi. Oke. Tapi secukupnya, nggak boleh nyurinya pakai untuk beli iPhone, nggak bisa. Nyurinya untuk kebutuhan anak laki-laki, kebutuhan anak perempuan, illa qalil, secukupnya bil ma'ruf, dengan cara baik-baik. Oke, clear ya? Oke, clear ya? Oke, yang pertama apa tadi? Sifat bohong. Yang pertama apa tadi? Jelek. Ciri-ciri, bukan, ciri-ciri orang munafik udah. Oh, udah. Yang kedua lagi ya. Ciri-ciri orang munafik yang kedua. Yang pertama adalah iza hadasa kadzabakan. Yang kedua, iza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia mungkir. Berjanji, dia mungkir. Nah, ini udah sering saya sampaikan ya. Kalau dia berjanji, dia mungkir. Ingkar janji dia. Contoh dulu yang paling sering. Ibu nanti minta maaf ya ke anaknya, minta maaf ke suaminya dan ke siapapun yang pernah ibu dapati seperti ini. Pernah nggak berjanji kepada anak, tapi nggak ditepati? Ya. Ma, iya. Beli layang-layang, Ma. Oke, bos. Tapi mandi dulu, makan dulu ya. Udah ganteng-ganteng dia, udah mandi dia, gitu ya. Kemudian dia udah mandi dia, terus dia tidur. Ketika dia tidur, apa kata kita? Nyokanlah lupa. Udah lupa dah, akhirnya nggak kita belikan. Berjanji tapi mungkir. Nggak boleh. Oke, contohnya lagi. Mama, iya. Nanti saya beli gula-gula cucu ya, Ma. Boleh. Syaratnya belajar dulu. Udah belajar dia, terus kita nggak ingetkan. Kita lupa, kita janji, kita mungkir. Itu nggak boleh. Selanjutnya, saya ingin meluruskan seperti yang sering saya sampaikan. Kalau ibu nggak bisa pergi ke satu tempat atau memenuhi permintaan teman ibu, lebih bagus ibu bilang nggak bisa, atau lagi nggak bisa, atau nggak bisa janji, tapi jangan ucapkan kalimat insya Allah. Insya Allah artinya kalau Allah mengizinkan, kalau Allah mengizinkan.
Ustazah, bisa nggak besok datang ke rumah saya? Saya bilang, insya Allah. Berarti kalau Allah mengizinkan, berarti yang bisa menghalangi saya datang ke rumah ibu hanya Allah saja. Allah itu bagaimana melarangnya? Dengan sesuatu di luar kendali saya. Entah kecelakaan, entah saya sakit, entah jatuh dari pohon, entah mobil masuk parit, entah macet, itu qadarullah, itu dari Allah. Tetapi kalau saya nggak datang ke tempat ibu, karena saya ngantuk, karena saya males, karena saya bad mood, itu saya berdosa, saya tidak mungkir, saya nggak tepat janji. Jadi mulai sekarang, nggak usah suka nggak enak-enakan sama orang. Kalau ibu diajak teman nongkrong, diajaknya beli es cendol, es durian, ibu nggak pengen, jangan bilang insya Allah. Bilang aja, aku nggak pengen, lagi nggak bisa. Udah, aku nggak bisa janji. Udah, jangan dikit-dikit karena nggak enakan, bilang insya Allah. Dan mulai sekarang, lakukan sesuatu karena kita mau, bukan karena orang. Aduh, kita nggak enak, tapi kita nggak enak sama orang tuh, kita datang juga. Pernah rasain begitu? Nah, ujung-ujungnya keluar juga. Padahal kita nggak suka, kita nggak pengen. Nggak enakan. Yuk. Kita ini yuk. Keluar yuk. Insya Allah. Padahal kita lagi pengennya di rumah. Kita lagi pengennya baca Quran. Kita lagi pengennya santai di rumah. Karena nggak enakan, kita iyakan juga. Ya, mengungkapkan kalimat insya Allah. Berarti kalau berjanji kita mungkir. Jangan. Oke? Dan kemudian terakhir yang ketiga. Iza tumina khana. Bahwa jika dipercaya dia berkhianat. Pengkhianat itu datang dari orang dekat. Gak mungkin pengkhianat itu datang dari satpam, datang dari tukang parkir yang gak kenal sama kita. Gak mungkin. Pengkhianat itu turun kepada orang-orang dekat. Entah dia adalah teman kita, entah dia suami kita, entah dia istri kita, entah dia adik kita, entah dia adalah atasan kita, entah dia adalah staf kita, entah dia adalah orang-orang yang dekat sama kita. Iza tumina khana. Kalau dipercaya dia berkhianat. Makanya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya hakul yakin di antara kita tidak ada yang berkhianat. Cuman jangan-jangan ada yang korban pengkhianatan. Kalau saya tengok wajah-wajahnya, apalagi yang di ujung sana itu kan. Jadi kalau di antara kita ada korban pengkhianatan, yakinlah bahwa itu adalah ujian saja bagi kita. Udah mulai itu ujian. Kadang-kadang kita terus dikhianati supaya kita lebih hati-hati. Kalau bahasa Minangnya, dengan orang itu jangan maunjua atau maunjua. Dengan orang jangan sepenuhnya. Berikan batasan. Jadi jangan terlalu mengunjua. Apalah bahasa saya ini ya. Pokoknya gitulah Kak Ima. Jangan terlalu mengunjua. Dengan orang itu harus ada yang ditahan. Tidak boleh terus mengunjua. Dia berkhianat kita bablas. Terus kita bilang, aku disakiti. Padahal tadi aku udah baik. Shalalalala. Padahal kita yang mengunjua. Coba kalau kita nggak mengunjua, kita biasa-biasa aja. Ya, enggak. Memberikan sepenuhnya. Kita percaya kepada dia sepenuhnya. Kita berbicara, kita sampaikan semua informasi sepenuhnya. Kita biarkan dia tahu kita luar dan dalam. Tahu-tahu dia berkhianat, kita repot. Terlalu terbuka, nggak boleh. Terlalu terbuka dengan suami boleh nggak? Terlalu terbuka dengan suami boleh nggak? Tapi suami harus terbuka ya. Jadi nggak ada kewajiban perempuan terbuka tapi soal uang saja dengan suaminya. Nggak ada kewajiban itu. Bahkan nggak ada salahnya ketika ibu punya banyak uang, tidak usah terlalu disombongkan di hadapan suami. Munculkan rasa keterbutuhan kepada suaminya, biar dia tidak insecure. Nah ini yang kita maksud ya. Jadi khianat itu datang dari orang terdekat. Jadi saya mau sampaikan, kalau ada yang belum dihianati, rasanya perlu walaupun cuma sekali. Enggak ya. Kan gak harus dari suami. Bisa pengkhianatan dari teman, dari staff. Iya, supaya lebih hati-hati dengan orang yang baru kita kenal. Dengan orang harus menyisakan ruang skeptis. Ruang di mana kita ragu-ragu. Ragu itu bukan seuzon, tapi menciptakan jarak antara kita kepada dia, biar terjadi pengkhianatan kita nggak terlalu sakit. Oke? Kita hanya boleh
menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, bukan kepada manusia. Clear sampai sini? Terakhir yang ketiga, pertama takabur, yang kedua adalah munafik, yang ketiga adalah fasik. Sebagai penutup, ya. Fasik itu nggak boleh. Fasik itu apa? Pernah dengar kata-kata fasik? Fasik itu gampang saja. Adalah orang yang dia tahu, tapi nggak mau mengamalkan apa yang dia tahu. Dan orang yang dia itu tahu bahwa dia salah, tapi nggak mau ngaku salah. Repotnya malah nyalahin orang. Jadi kalau kita ada tengok orang, dia tahu, tapi dia nggak mau ngamalkan yang dia tahu. Kemudian dia salah, tapi nggak pernah mau mengaku salah. Itu orang fasik. Ibu nggak boleh deket-deket sama orang fasik. Hanya boleh sebagai teman, tidak boleh sebagai sahabat. Karena orang fasik ini akan selalu menyakiti kita. Ketika bertengkar dengan kita, ya, dia akan kita salah dan dia akan membuat segala sesuatu untuk akhirnya menyatakan bahwa kita salah. Sehingga ibu akan terjebak ke dalam perasaan sangat bersalah. Mau sampai kapan ibu terjebak dalam perasaan sangat bersalah karena orang fasik? Boleh dekat tapi tidak perlu terlalu dekat. Nah, kalau kita terhindar supaya kita tidak mempunyai sifat kefasikan, apa yang kita tahu kita amalkan. Kalau kita salah, kita akui. Ustazah, saya tahu sih saya salah, tapi saya enggan mengakuinya. Kenapa? Nggak tahu nih, hati saya ini nggak mau aja. Saya tahu nih saya salah nih. Ini pokoknya saya yang salah nih. Tapi saya nggak mau mengakui. Berarti hatinya keras. Kalau hatinya keras, baca doa pelunak hati. Ya, doa pelunak hati. Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku. Kadang-kadang kita tahu kita salah, Bu. Cuma malas aja kita minta maaf. Tahu ke kita salah, tapi hati ini nggak kompromi dia. Kita tahu kita salah, kita malas minta maaf, berarti hati kita lagi keras nih. Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku. Ya. Terus gimana kalau ada orang salah? Terus dia nggak mau ngaku salah? Ibu abaikan saja. Ibu abaikan saja walaupun dia suami, walaupun dia anak, walaupun dia istri, abaikan di situasi dia lagi emosi. Jangan dilawan di saat-saat tertentu, energi kita habis, toh juga setan sudah hadir, dia nggak akan sadar. Abaikan saja. Bahwa diam adalah sebuah jawaban. Oke? Nanti kalau udah baik, situasinya sudah oke, baru dibicarakan. Clear ya? 3 saja, hindari takabur, hindari munafik, dan hindari fasik. Nggak boleh dekat dengan orang-orang itu dan kita nggak boleh punya sifat itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dalam sholat hajat itu apa ada bacaan ayat khusus? Nggak ada, bebas saja. Khusus sebaiknya kita kumpulkan di rumah juga tadi atau kita langsung ke masjid? Sama aja tuh. Iya, kalau kita ke masjid, taruh ke masjid kan juga dikumpul. Nanti dia serahkan ke orang yang berhak menerimanya. Tapi kan nggak langsung dia serahkan. Sedekah subuh di rumah juga. Kan dikumpul di rumah, diserahkan di waktunya. Bedanya, kalau di masjid orang lain yang menyerahkan, kalau di rumah kita yang menyerahkan. Lebih baik yang mana? Bebas saja. Oke? Ya. Ayo. Kalau ini Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in.
Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jazadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa inda hisab. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhli, wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qaharir rijal. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwara binuri syamsika abada. Rabbana zalamna anfusana